Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrinda Sari dengan NPM 2313034067 dari Pendidikan Geografi 2023B Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Eropa. Di sini ada lokasi astronomi benua Eropa, di mana Eropa itu tuh masuk ke dalam urutan keenam sebagai benua terbesar di dunia. Kemudian itu benua Eropa itu merupakan semenanjung besar yang memiliki banyak teluk sehingga mudah dicapai melalui jalur laut. Nah, luas benua Eropa ini mencapai 10.180.000 kilometer persegi. Nggak jauh beda dari luas Kanada, yaitu 9.985 kilometer persegi. Walaupun wilayahnya kecil, namun benua Eropa itu tuh memiliki jumlah populasi yang cukup banyak, yakni 7 7 700 juta 400 maaf, sebentar. Eropa itu mempunyai jumlah populasi di tahun 2023 sebanyak 747.636.026 jiwa. Terus itu hal ini itu sekaligus itu menempatkan benua Eropa di peringkat ketiga sebagai benua dengan populasi terbanyak di dunia setelah Asia dan Afrika. Nah, dengan wilayah yang tidak terlalu luas, namun memiliki jumlah populasi yang banyak, tidak menjadikan meratanya persebaran penduduk di Eropa. Konsentrasi penduduk terpusat itu tuh di kota-kota besar seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsaw di Polandia. Berdasarkan ciri fisiknya, benua Eropa itu tuh dibagi menjadi 5 suku bangsa, yaitu bangsa Nordik, bangsa Alpen, bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan bangsa Dinari. Kemudian benua Eropa sendiri itu merupakan bagian dari wilayah Eurasia yang terletak paling barat di daratan ini. Bahkan sebagian orang menyebut keseluruhan wilayah ini sebagai benua Eurasia karena masih terletak dalam satu daratan. Namun banyak pula yang menyebutkan secara terpisah antara benua Eropa dengan benua Asia. Karena memang kedua benua ini nih memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang sangat berbeda. Nah, Eropa itu mempunyai 44 negara merdeka. Kemudian, kemudian, Eropa ini nih terletak di 35 derajat sampai 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Nah, dengan kondisi astronomi ini, benua Eropa itu tuh mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Nah, benua ini nih tuh termasuk ke dalam wilayah subtropis dan sedang. Kemudian di benua Eropa ini nih terdapat berbagai macam flora dan fauna karena letak astronomi mereka. Di antaranya itu, nah, di Eropa ini nih mempunyai flora dan fauna. Nah, di wilayah Eropa bagian barat itu tuh didominasi oleh hutan beriklim sedang yang kaya akan spesies pohon seperti oak, beech, bir, dan elm. Di wilayah ini tuh
kita itu menemukan berbagai tumbuhan bawah seperti kayak bunga liar, pakis, dan lumut. Nah, kemudian itu di wilayah utara Eropa itu terdapat hutan boreal yang didominasi oleh pohon konifer seperti pinus, spruce, dan fir. Nah, hutan ini tuh memiliki spesies tumbuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan hutan beriklim sedang. Nah, kemudian itu di wilayah selatan Eropa itu terdapat iklim Mediterania yang hangat dan kering. Wilayah ini nih memiliki flora yang khas seperti pohon zaitun, pohon jeruk, pohon pinus, dan tumbuhan aromatik seperti rosemary dan lavender. Nah, kemudian itu tuh di daerah pegunungan Alpen memiliki flora yang unik yang disesuaikan dengan kondisi dingin dan berbatu. Di pegunungan Alpen ini biasanya ditemukan tumbuhan seperti edelweiss, gentian, dan rhododendron. Nah, kemudian faunanya itu di benua Eropa itu tuh memiliki berbagai macam mamalia, termasuk hewan herbivora seperti rusa, kelinci, dan babi hutan. Nah, serta hewan karnivora seperti serigala, beruang, dan lebah. Kemudian di wilayah utara itu kita dapat menemukan hewan khas seperti beruang kutub atau rusa kutub. Nah, di benua Eropa ini merupakan tempat bermigrasi bagi banyak spesies. Di sini itu kita bisa menemukan berbagai macam burung, termasuk kayak burung pemangsa seperti elang dan burung hantu, kemudian burung penyanyi seperti burung robin dan burung bulbul. Nah, kemudian reptil yang ada di benua Eropa ini nih mempunyai reptil seperti ular, kadal, kura-kura, kodok, dan katak. Nah, persebaran flora dan fauna di benua Eropa ini sangat beragam dan di apa ya dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang unik di setiap wilayahnya. Keanekaragaman hayati Eropa ini juga merupakan kekayaan alam yang penting untuk dilestarikan. Kemudian benua Eropa ini nih dikelilingi oleh samudra. Nah, eh, pada Samudra Atlantik ini nih berada di bagian utara dan di sebelah baratnya itu ada Samudra Atlantik. Kemudian di selatan itu berbatasan dengan Laut Mediterania yang kemudian itu ada Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Sedangkan batas timur benua ini itu membentang di sepanjang pegunungan Ural. Kemu- Kemudian itu benua ini tuh dijuluki sebagai benua biru. Ini tuh memiliki garis pantai yang cukup panjang. Garis pantai yang cukup panjang eh, mencapai 66.000 kilometer. Garis pantai yang panjang ini nih dipengaruhi oleh banyaknya jumlah teluk, selat, dan semenanjung di benua Eropa. Kemudian Kemudian ini ada semenanjung-semenanjung yang ada di benua Eropa. Benua ini nih tersusun oleh beberapa semenanjung, yakni daratan yang menjorok ke laut. Sehingga tiga sisi daratan ini tuh berbatasan dengan laut seperti semenanjung Iberia, terus kemudian ada semenanjung Italia, semenanjung Balkan, semenanjung Jutlandia, semenanjung Skandinavia. Nah, kemudian itu hubungan antara semenanjung-semenanjung ini nih telah membuat Eropa mempunyai kekuatan ekonomi, sosial, budaya yang dominan di sepanjang sejarah. Nah, ada juga beberapa teluk di benua Eropa ini tuh teluk itu tuh digambarkan sebagai lautan yang menjorok ke daratan sehingga ketiga sisinya berbatasan dengan daratan seperti teluk Teluk Jerman di sebelah sini, kemudian ada Teluk Swidersee yang memiliki kedalaman paling dangkal di sebelah Teluk Jerman di sebelah sini. Kemudian ada Teluk Kattegat dan Teluk Napoli.
Selain semenanjung dan teluk juga, benua Eropa ini mempunyai selat, yaitu lautan sempit yang berada di antara dua daratan, seperti Selat Denmark. Selat Denmark itu antara Italia dan sebelahnya ini, kemudian Selat Sicilia, Selat Dover, dan Selat Gibraltar. Benua Eropa itu tuh dibagi ke dalam 4 subkawasan, yaitu Eropa Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Kemudian di slide selanjutnya ada Eropa Utara. Eropa Utara itu tuh terdiri dari 10 negara, yaitu Denmark, Finlandia, Inggris Raya, Norwegia, Irlandia, Swedia, Estonia, Lithuania, Latvia, dan Islandia. Eropa Utara itu tuh memiliki lebih dari 107 juta jiwa di tahun 2023. Kemudian menjadi subkawasan yang paling sedikit penduduknya di Eropa. Lebih dari separuh populasi ini nih tinggal di satu negara, yakni Kerajaan Inggris Raya. Nah, Inggris Raya ini nih dikenal sebagai Britania Raya atau United Kingdom. Dahulunya adalah kerajaan yang sangat berkuasa, salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah manusia. Orang biasanya itu mengatakan bahwa matahari tidak pernah terbenam di kerajaan Inggris karena Inggris memiliki harta benda di setiap penjuru dunia. Namun sekarang Inggris bukan lagi raksasa seperti dulu, tetapi masih menjadi negara terpadat di Eropa Utara dengan populasi hampir 68 juta, 68 juta jiwa. Nah, Inggris Raya ini juga itu memiliki ekonomi terbesar di subkawasan Eropa Utara, sekaligus yang terbesar kelima di dunia. Selain Inggris Raya yang memiliki kekuatan ekonomi yang dapat mempengaruhi negara-negara lain di dunia, subkawasan ini juga itu terdapat di negara-negara yang masuk dalam negara terkaya di dunia dan memiliki penduduk yang sangat sejahtera. Sebut saja seperti negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Ada juga Finlandia yang pertama sebagai negara paling bahagia di dunia. Kemudian bentang alam di Eropa Utara itu tuh sangat memanjakan mata seperti Swedia yang sangat terkenal dengan banyak danau yang indah. Kemudian Norwegia dengan fjordsnya. Selain itu ada juga Islandia yang memiliki banyak kisar sebagai penyimbang dinginnya udara di sana. Ada juga negara-negara ada ada juga negara-negara Baltik eh, negara-negara Baltik seperti Latvia, Lituania, dan Estonia adalah negara-negara terbaru di Eropa Utara. Ia memperoleh kembali kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Subkawasan Eropa Utara ini nih memiliki arus teluk yang sangat kuat. Hal inilah yang menjadi menjaga wilayah yang dekat dengan kutub itu agar tidak membeku, terutama di pesisir Norwegia, terutama ya di pesisir Norwegia. Selain itu tuh Eropa Utara itu memiliki musim panas yang sangat pendek. Musim yang musim panas yang sangat pendek. Kemudian kita akan ke slide kemudian ada Eropa Barat, slide selanjutnya. Nah, Eropa Barat ini nih terdiri dari 9 negara, yaitu Luxembourg, Australia, Prancis, Belanda, Monaco, kemudian ada Belgia, Liechtenstein, Jerman, dan Swiss. Di tahun 2023 ini, Eropa Barat itu memiliki jumlah penduduk sekitar, maaf,
agak berisik, sekitar 196 juta jiwa. Nah, subkawasan ini nih adalah rumah bagi dua kekuatan politik dan ekonomi terbesar di Eropa, yakni Prancis dan Jerman. Jika digabungkan, mereka itu akan menampung lebih dari lebih lebih dari setengahnya populasi di Eropa Barat. Kemudian Jerman itu tuh adalah negara terpadat di Eropa Barat dengan jumlah penduduk lebih dari 83 juta jiwa. Sedangkan Prancis itu tuh berpenduduk sekitar 65 juta jiwa. Nah, Jerman ini nih memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia, sedangkan Prancis itu memiliki ekonomi terbesar ketujuh di dunia. Kemudian Jerman dan Perancis ini nih kini tuh menjadi kekuatan pendorong integrasi Eropa dan saling bersaing satu sama lain setelah musuh bebuyutan mereka Inggris Raya atau Britania Raya memutuskan keluar dari Uni Eropa pada awal 2021. Nah, sebagian besar Eropa Barat itu tuh memiliki iklim samudra dalam klasifikasi iklim Köppen yang menyebabkan musim panas yang ding yang dingin hingga hangat dan musim dingin yang dingin dengan langit yang selalu mendung. Negara-negara di Eropa Barat ini tuh memiliki wilayah yang lebih kecil, berada di pedataran rendah seperti Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Kemudian itu lebih jauh ke selatan itu di pantai selatan Prancis itu tuh ada kerajaan kecil Monaco, kemudian sebagai wilayah Monaco itu tuh sebagai wilayah terpadat eh, di 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 bumi gitu. Nah, pada ketinggian yang jauh lebih tinggi dari negara-negara Eropa Barat lainnya ada Swiss, Austria, dan kerajaan kecil seperti Liechtenstein, yaitu semua negara di Eropa Barat kecuali Swiss, Monaco, dan Liechtenstein itu tuh adalah anggota Uni Eropa. Sedangkan Prancis, Jerman, Belanda, dan Luxembourg itu merupakan anggota NATO. Nah, selain memiliki negara-negara yang sangat berpengaruh di Uni Eropa dan NATO, Eropa Barat itu tuh telah lama dianggap sebagai rumah bagi akar budaya terkenal di dunia dengan musisi klasiknya seperti Mozart, kemudian Beethoven, Debussy, dan Chopin. Artis seperti Van Gogh, Renoir, dan Chagall belum lagi berupa orkestra, museum, dan galeri terbesar di dunia. Kemudian selanjutnya ada Eropa Selatan. Nah, di Eropa Selatan ini kita di Eropa Selatan ini nih adalah tempat sebagian besar sejarah Eropa dimulai. Disinilah peradaban Yunani dan Roma yang besar dan kuno lahir. Kemajuan yang dibuat oleh peradaban kuno ini nih meliputi bidang pemerintahan, sains, arsitektur, dan seni yang membantu membentuk Eropa dan seluruh dunia. Tapi Eropa Selatan ini nih lebih dari sekedar reruntuhan peradaban. Oh, saat ini nih Eropa Selatan itu tuh adalah rumah bagi 15 negara secara keseluruhan. Negara-negara ini nih memiliki populasi sekitar 152 juta jiwa. Nah, negara-negara yang ada di kawasan ini nih yakni ada Portugal, Andorra, Italia, Montenegro, Masedonia Utara, San Marino, Spanyol, Malta, Yunani, Serbia, Slovenia, Vatikan, Bosnia, dan Herzegovina, Kroasia, serta Albania. Negara terpadat di Eropa Selatan ini tuh adalah Italia yang memiliki lebih dari 60 juta orang yang tinggal di dalam perbatasannya. Tidak terlalu jauh dari itu ada Spanyol yang berpenduduk sekitar 46 juta jiwa.
Eropa Selatan juga itu merupakan rumah bagi negara tersebut. Negara kecil dan terpadat di dunia, yakni Kota Vatikan yang memiliki kurang dari 1.000 penduduk. Beberapa konflik bersenjata terbaru itu terjadi di Eropa Selatan, terutama di Balkan. Pecahnya Yugoslavia pada tahun 1990-an mengakibatkan banyak pertumpahan darah di subkawasan Eropa Selatan. Nah, subkawasan Eropa Selatan ini tuh memiliki iklim Mediterania yang khas. Nah, di sini tuh bisa merasakan musim panas yang hangat hingga panas dan kering pada musim dingin yang dingin hingga yang sangat dingin. Dan juga langit yang sering cerah sebagai tambahan antara benua Eropa dan Asia yang disebut sebagai negara lintas benua. Nah, negara-negara lintas benua itu tuh ada Turki, Rusia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, dan Siprus adalah negara-negara dengan lintas benua. Kemudian selanjutnya akan masuk ke Eropa Timur. Di Eropa Timur ini saya akan menjelaskan tentang kemudian Eropa Timur itu adalah subkawasan terbesar dan terpadat di Eropa dengan sekitar 293 juta populasi dan total luas daratannya itu tuh mencapai 18.053.768 kilometer persegi. Subkawasan Eropa itu tuh membentang dari pegunungan Ural, kemudian perbatasan barat itu tuh ada Polandia, perbatasan barat itu Polandia, Republik Ceko, Bulgaria, Rumania. Di Eropa Timur ini nih pada umumnya eh, memiliki iklim subarktik atau iklim benua yang menyebabkan musim panas yang hangat hingga terik di musim dingin yang dingin. Kemudian subkawasan ini tuh terdiri dari 10 negara yakni Rusia, Belarusia, terus Polandia, Republik Ceko, Ukraina, Bulgaria, Slovakia, Moldova, Rumania, dan Hungaria. Rusia ini sejauh ini merupakan negara terbesar dan terpadat di Eropa Timur, namun sebagian besar daratan Rusia adalah bagian dari Asia, bukan Eropa. Karena Rusia adalah negara lintas benua dan memiliki wilayah di Eropa dan Asia. Rusia dan 9 negara lainnya yang membentuk sub kawasan Eropa Timur itu pernah membentuk Blok Timur selama Perang Dingin. Rusia dan 9 negara lainnya yang membentuk sub kawasan Eropa Timur pernah membentuk Blok Timur selama Perang Dingin. Rusia, Belarusia, Moldova, dan Ukraina semuanya adalah bekas negara Uni Soviet hingga runtuh pada tahun 1991. Saat ini sebagian besar Eropa Timur itu tuh adalah negara terbesar dan terpadat di Eropa Timur. Nah, kemudian sebagian besarnya juga itu adalah bagian dari organisasi internasional Uni Eropa dan NATO. Meskipun Perang Dingin telah lama berlalu, masih ada perumputan pengaruh di Eropa Timur. Di satu sisi adalah NATO, ada Uni Eropa, dan di sisi lain itu ada Rusia. Uni Eropa dan NATO ini tuh berusaha untuk memperluas lebih lanjut ke Eropa Barat. Sementara Rusia itu berharap untuk menghentikan ekspansi NATO dan Uni Eropa lebih lanjut dan mendapatkan kembali pengaruhnya terhadap negara-negara subkawasan sama seperti saat Perang Dingin di masa lalu. Kem- Eropa itu tuh memiliki sejarah panjang perkembangan manusia dan dianggap sebagai tempat kelahiran peradaban Barat yang menganut konsep konsep
gold, glory, dan gospel, yang berarti kekayaan, kejayaan, dan menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Negara-negara yang melakukan penjajahan dari benua Eropa seperti Kerajaan Inggris, Portugis, Belanda, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Nah, persaingan negara-negara Eropa dalam menjajah inilah yang menjadikan perkembangan transportasi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan selangkah lebih maju dari benua-benua yang lain dari dulu hingga sekarang. Nah, negara-negara Eropa seperti Jerman, Belanda itu tuh memimpin dalam perkembangan TIK dan perusahaan seperti Smith dan Philips memimpin dalam bidang inovasi. Nah, Eropa itu memiliki visi yang ambisius untuk menjadikan benua Eropa itu sebagai bebas emisi karbon pada tahun 2050 dan memimpin dalam pengembangan energi terbarukan seperti energi angin dan solar. Negara-negara Eropa seperti Jerman dan Italia itu tuh memimpin dalam pembangunan teknologi otomatis dengan merek seperti Mercedes-Benz, Ferrari, BMW. Nah, Eropa itu tuh memiliki perusahaan bioteknologi terkemuka seperti Sanofi dan Roche. Nah, Eropa itu memiliki beberapa perusahaan dan institusi penelitian termuka dalam bidang inovasi. Nah, berikut materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.